Halo semuanya, ya mungkin perkenalan dulu kali ya. Nama gua kalian bisa panggil aja Ryu sesuai dengan nama channel YouTube ini gitu. Di channel ini, gua mau bahas seputar anime, manga sama light novel juga kalau ada novel yang bagus. Nah, di video kali ini, gua mau bahas ringkasan manga Shonen no Abyss. Manga ini tuh sebenarnya bagus banget, tapi jarang orang bahas gitu. Sekalian aja gua rekomendasiin manga ini ke kalian. Sebelumnya, disclaimer dulu ya. Gua nggak mungkin bahas story-nya secara detail banget gitu. Soalnya ya videonya bakal panjang. Oke, langsung aja kita bahas. Cerita awalnya dimulai dari MC kita yang namanya Kurose Reiji. Nah, dia ini tinggal di sebuah kota yang gua nggak tahu nyebut kotanya gimana, tapi kotanya itu bisa dibilang abstrak atau nggak jelas gitu. Dia ini punya dua teman masa kecil. Yang cowok namanya Minegi Shigen dan yang cewek namanya Akiyama Sakuko. Nah, si Minegisi atau gua panggil aja Gen biar nggak kepanjangan, si Gen tiap hari nyuruh Reiji beli rokok. Padahal ya si Reiji uangnya pas-pasan gitu. Hari itu, Reiji juga disuruh beli rokok. Tapi pegawai di toko bilang kalau anak di bawah umur itu nggak boleh beli rokok. Reiji juga awalnya kaget karena selama dia beliin Gen rokok, gak pernah ada yang negur dia. Reiji pun keluar dari toko dan nelpon si Gen kalau dia nggak dibolehin beli rokok karena di bawah umur. Ya, si Gen mana percaya. Singkatnya, pegawai yang negur Reiji buat beli rokok tadi keluar dari toko. Dan secara nggak sengaja, Reiji itu ketemu sama dia. Reiji awalnya nggak tahu, tapi teman masa kecilnya yang cewek pernah ngasih tahu dia tentang grup idol. Nah, si pegawai, BTW pegawainya itu cewek ya. Dia ini mirip banget sama idol itu. Dan ya dia emang idol yang akhir-akhir ini sering muncul di dunia hiburan gitu. Namanya Nagi Aoi. Nagi bilang kalau Reiji nggak boleh nyebarin tentang dia yang bekerja di toko. Nah, sebelum Reiji sama Nagi ini ngobrol, Reiji ngeliat kalau Nagi ini ngasih pria tua makanan basi. Gua sengaja ngasih tahu ini di awal, soalnya ya ceritanya bakal nyambung. Dan biar kalian paham juga gitu. Oke, lanjut. Singkat cerita, besoknya Nagi dan Reiji itu janjian ketemu. Soalnya kemarin Nagi minta Reiji untuk membawanya keliling kota. BTW si Nagi ini dari Tokyo ya. Mereka naik sepeda sambil bicarain tentang novel Lover Abyss. Singkat cerita, tiba-tiba Nagi tuh ngajak Reiji buat mati bersama, sesuai dengan yang ditulis di novel. Nagi juga bilang kalau Reiji tuh nggak pernah tidur dengan perempuan manapun. Ya, intinya di sini Nagi ngajak Reiji ke rumahnya buat lakuin hal itu sebelum mereka bunuh diri gitu. Ya, Reiji mau aja gitu. Setelah mereka lakuin itu, Reiji tuh ketemu sama pria tua yang dikasih makanan basi sama Nagi kemarin. Dan ternyata pria itu adalah suaminya Nagi. Gila nggak itu? Pria tua ini tahu kalau istrinya dipakai sama orang lain. Dan anehnya, dia nggak marah. Gua juga bingung awalnya, tapi seiring berjalannya cerita, gua jadi tahu kalau semua orang yang di kota ini tuh nggak jelas. Ya, itu cerita untuk nanti. Singkatnya, Reiji itu kabur setelah tahu kalau Nagi itu udah punya suami dan dia jadi selingkuhannya. Besoknya, pria tua itu datang ke rumah Reiji buat ngembaliin sepedanya. Soalnya, Reiji itu kaburnya lari padahal dia bawa sepeda. Oh iya, nama pria tua itu Kosaku Esemori. Nah, Esemori ini kenal sama ibunya Reiji. Ibunya Reiji nyaranin kalau Reiji nggak boleh dekat-dekat sama Esemori. Singkat cerita, Reiji datang lagi ke toko tempat Nagi bekerja. Soalnya, dia udah banyak pertanyaan buat si Naginya gitu. Tapi, belum ketemu sama Nagi, dia malah ketemu duluan sama Gen. Dan Nagi ngeliat bagaimana Reiji diperlakukan sama Gen gitu. Singkatnya, Gen duluan masuk ke toko, dan Reiji membawa Nagi pergi sebelum masuk ke toko. Dan begonya, si Gen ini lihat kalau Reiji pergi sama seorang cewek. Reiji dan Nagi pergi ke dekat sungai untuk bunuh diri, sesuai janji mereka kemarin gitu. Kalian pikir mereka berhasil bunuh diri? Enggak, mereka dicegah sama guru Reiji yang patroli waktu itu.
Nah, di sini awal mula tragedi sih sebenarnya. Oke, lanjut. Setelah mereka gagal bunuh diri, Nagi pun pergi dan Reiji dibawa sama gurunya. Nama gurunya ini si Basawa Yuri. Dia ini cewek juga ya, BTW. Dan dia ini otaknya agak rusak. Setelah dia gagalin bunuh diri Reiji dan Nagi, awalnya dia punya niat baik buat bantu Reiji. Tapi lama-lama dia malah terobsesi sama Reiji. Sampai-sampai dia ngelakuin hal yang gak seharusnya sama Reiji itu sendiri. Reiji awalnya percaya dan mau nyeritain keadaannya kepada si Basawa, tapi nggak semuanya diceritain gitu. Intinya, untuk sekarang, Reiji belum mau pulang ke rumah. Ya, seperti yang gua bilang di atas tadi, semua orang yang ada di kota ini otaknya udah nggak bener, termasuk ibunya Reiji. Malahan, ibunya Reiji ini yang paling sakit. Di sisi lain, Sakuko juga ketemu sama Mori, dan Nagi dipecat dari toko tempatnya kerja. Kalian tahulah alasannya. Oke, lanjut. Setelah tenang, Reiji pun pulang ke rumah. Gen juga datang ke rumah Reiji. Soalnya Gen tahu kalau Reiji mau bunuh diri gitu. Jadi gini, ketika Nagi dipecat, Gen itu ketemu sama Nagi. Dan disitulah Gen tahu kalau Reiji mencoba untuk bunuh diri gitu. Gen coba bujuk Reiji agar nggak bunuh diri, tentunya dengan cara kasar. Singkat cerita, Reiji dan Sakuko ketemu, karena udah lumayan lama nggak ketemu sejak Reiji mencoba bunuh diri. Sakuko nyeritain kalau dia ketemu sama Mori. Di sini, Reiji nyaranin agar Sakuko nggak ketemu lagi sama Mori. Walaupun Reiji juga nggak nyeritain kalau dia udah ketemu sama Mori sekaligus Nagi gitu. Selain itu, mereka juga ngobrol tentang rencana masa depan mereka. Mungkin di sini kalian mikir kalau Sakuko orangnya baik. Ya, gua setuju, tapi nggak untuk chapter ke depannya. Singkat cerita, Reiji kembali ketemu sama Nagi. Di sini, Reiji nyeritain ke Nagi tentang mimpi teman masa kecilnya. Nah, Reiji berharap kalau Nagi membawa Mori pergi. Soalnya, Reiji nggak bisa ngebiarin Sakuko terus-terusan sama Mori. Reiji juga bilang kalau Mori adalah teman masa kecil ibunya. Sebenarnya saat Reiji ngomong gitu, Nagi ini agak terkejut sih. Tapi ya gue belum bisa nyeritain sekarang, soalnya kalian pasti bakalan bingung gitu. Oh iya, Reiji juga pernah ngobrol sama Mori tentang Nagi yang gak punya tujuan hidup. Makanya Nagi itu cuma nurut aja apa yang dikatakan Mori gitu. Oke, lanjut. Singkat cerita, Reiji dan Nagi ketemu lagi. Kali ini mereka ingin mengunjungi tempat Lover Abyss yang ada dalam novel. Soalnya novel itu latar belakangnya di kota ini gitu. Habis itu, Reiji dan Nagi pulang. Tapi di tengah jalan, dia nggak sengaja ketemu sama Sakuko. Maksud gua di sini itu, Sakuko ngeliat Reiji berduaan sama cewek. Tapi Reiji nggak ngeliat Sakuko karena dia di dalam mobil gitu. Singkat cerita, Reiji pergi ke rumah Mori. Reiji mau kalau Mori jauhin Sakuko. Mori jawab kalau Reiji pernah tidur dengan istrinya dan malah nyuruh Mori jauhin Sakuko. Ya iyalah anjir, lu udah tidur sama istri orang, sekarang lu mau nyuruh suaminya lagi. Sorry guys, pendapat pribadi. Oke, lanjut. Percakapan Mori dan Reiji ini didengar sama Sakuko. Dia akhirnya tahu kalau cewek yang bersama Reiji kemarin adalah Nagi gitu. Singkat cerita, mereka tuh bertengkar lah. Singkatnya, Sakuko ingin Reiji membawanya ke Nagi gitu. Pas ketemu, Sakuko bilang kalau Nagi nggak boleh ngajak Reiji bunuh diri. Nagi ya seperti yang gua bilang di atas tadi, dia nggak punya tujuan hidup. Jadi dia iyain aja gitu. Di sini, Nagi ngucapin selamat tinggal ke Reiji. Reiji benar-benar kaget dengar ucapan Nagi. Sampai-sampai dia nggak dengar apa yang dikatakan Sakuko. Oh iya, tempat mereka ngobrol ini kayak restoran gitulah. Nah, Gen juga ada di sana. Di sisi lain, Reiji benar-benar masih kaget. Gua kasihan lihat Reiji ini sebenarnya. Dia tiap hari harus beliin neneknya makanan, dan dia nggak tahu kelakuan ibunya yang sebenarnya. Gua muak banget sama ibunya ini. Walaupun ya, gua nggak bisa jelasin langsung. Nanti kalian bingung. Oke, mungkin ya segitu dulu untuk video kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Kalau kalian suka manganya atau mau gua bahas manga yang lain, komen aja ya. Bye-bye.